Bab 494. Sudah datang. Lantai 5. Kelopak mata Mile melonjak, apakah bocah ini mau keluar? Di tempat, mata semua orang tertuju pada Mile. Star-Lord di langit juga memandang Mile dan berkata dengan nada rendah, sepertinya kamu masih memiliki pendukung. Mile tersenyum dingin, aku menyarankan kamu untuk berlutut dan memohon belas kasihan sekarang. Jika tidak, kamu akan mati tanpa penguburan nanti. Star-Lord menggelengkan kepalanya dan tertawa ringan, mati tanpa penguburan. Kamu mengatakan lelucon terbesar dalam sejarah Star Territory. Sambil berbicara, dia menatap perut Mile, biarkan dia keluar. Keluar. Semua orang menatap Mile. Di bawah tatapan semua orang, sebuah pagoda kecil ilusi tiba-tiba muncul di antara alis Mile. Disertai kemunculan pagoda kecil ilusi itu, seorang pria berjalan keluar dari dalam. Pria itu tampak baru berusia 30-an tahun, dengan rambut sepanjang bahu, terdapat huruf kecil di antara alisnya. Lengan bajunya lebar. Tangannya tersembunyi di balik lengan baju, kakinya telanjang, sepasang belenggu hitam terkunci di kakinya. Semua orang melihat pria itu. Dewa Agung Erlu yang muncul di samping Mile juga menatap Mile, matanya serius, sangat serius. Pria itu menatap langit berbintang, matanya sedikit tertutup, dia berkata dengan rakus, udara segar, ternyata sangat indah. Benar saja. Apa yang tidak hilang tidak akan pernah dihargai. Di langit berbintang, Star-Lord menatap pria itu, siapa kamu? Siapa? Pria itu membuka matanya dan menatap Star-Lord, berkata sambil tersenyum, siapa? Sambil berbicara, senyum di wajahnya berangsur-angsur melebar, pada akhirnya, dia tertawa, tetapi ada sedikit kesedihan dalam tawanya. Mile memandang pria yang tertawa di kejauhan, bertanya kepada Dewa Agung Erlu dengan nada rendah, apakah sangat hebat? Dewa Agung Erlu berkata dengan nada rendah, apakah kamu melihat belenggu di kakinya? Itu yang dilakukan pagoda ini di masa lalu, bisa membuat pagoda ini berbuat seperti itu, dapat dibuktikan seberapa hebatnya dia. Mile sedikit mengangguk. Sekarang dia hanya berharap pria ini dan Star-Lord akan sama-sama terluka, yang tidak diragukan lagi merupakan hal terbaik untuknya. Pria dan Star-Lord di depannya terlalu kuat. Di kejauhan, pria itu berjalan perlahan menuju langit berbintang, kamu bertanya aku siapa? Biar ku beritahu, aku adalah Judi. Judi. Star-Lord mengerutkan kening, tidak pernah dengar. Jud tertawa dan berkata, kamu begitu lemah, bagaimana mungkin pernah dengar? Di langit berbintang, mata Star-Lord sedikit menyipit, kamu adalah orang paling sombong yang pernah kulihat, kuharap kekuatanmu sepadan dengan kesombonganmu. Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba menjentikkan jari-jarinya ke bawah. Satu jentikan ini, sinar cahaya dingin jatuh dari langit berbintang. Sinar cahaya dingin ini seperti bintang jatuh, tidak bersuara dan tanpa pergerakan sedikit pun. Ketika mereka melihat sinar cahaya dingin ini, ekspresi violin dan yang lainnya menjadi serius. Bahkan Dewa Agung Erlu memiliki sedikit kejutan di matanya, melebihi langit dan bumi. Mile buru-buru bertanya, apa maksudnya? Dewa Agung Erlu berkata dengan sungguh-sungguh, Star-Lord ini telah menyentuh ambang, Dao, kekuatannya melampaui dunia ini, semua batasan di dunia ini tidak berlaku baginya, dalam situasi ini, bagi manusia di dunia ini, dia seperti dewa, karena dia berada di luar hukum dan tidak dibatasi oleh hukum apapun di dunia ini. Mile menatap Jud di langit berbintang, saat ini, sinar cahaya dingin itu datang ke atas kepala Jud. Di bawah perhatian semua orang, Jud melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Dengan lambaian ini, gumpalan cahaya dingin seperti kepulan asap biru, terbawa angin.
Melihat adegan ini, mata Star-Lord di langit berbintang tiba-tiba sedikit menyempit, kedalaman matanya menjadi lebih serius. Begitu ahli bertindak, akan mengetahui ada tidaknya kemampuan, dia tahu bahwa dia telah meremehkan Jude yang ada di hadapannya. Di bawah, Jude menatap Star-Lord, menggelengkan kepala, benar-benar rendahan. Setelah suara itu terdengar, dia menghentakkan kaki kanannya dengan ringan. Sangat tenang. Tetapi setelah itu, ekspresi semua orang di tempat berubah drastis, karena di langit berbintang, tubuh orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Dapat dikatakan bahwa selain Star-Lord, tubuh semua orang di sekitarnya mulai menjadi ilusi. Melihat adegan ini, semua orang di tempat tercengang, termasuk Star-Lord. Segera, teriakan yang tak terhitung jumlahnya bergema, banyak master melarikan diri ke kedalaman langit berbintang seperti orang gila. Setelah beberapa saat, langit di atas menjadi kosong, hanya Star-Lord yang tersisa. Pada saat ini, Jude sudah berjalan di hadapan Star-Lord. Star-Lord menatap Jude, "Siapa kamu sebenarnya?" Jude tertawa dan berkata, "Seseorang yang dilupakan oleh sejarah." Star-Lord maju selangkah, dia meraih Jude dari udara. Dengan genggaman ini, ruang hampa di sekitar Jude langsung hancur dan musnah dengan kecepatan yang sangat cepat. Di mata semua orang, hanya ruang hampa di sekitar Jude yang terlihat terbakar. Persis seperti itu, berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui. Api perlahan menghilang, tetapi Jude masih ada di sana, dan dia tidak apa-apa. Melihat adegan ini, pupil Star-Lord menyusut, "Kamu, tidak mungkin." Jude menutup matanya perlahan, "Lemah, kamu terlalu lemah." Sambil berbicara, dia melirik sekeliling dan berkata dengan nada rendah, "Star Territory ini, terlalu lemah, terlalu lemah." Star-Lord terus menatap Jude, "Siapa kamu sebenarnya?" Jude tertawa dan berkata, "Jude." Star-Lord berkata dengan keras, "Tidak pernah mendengarnya." Jude tertawa ringan, "Kalau begitu, matilah." Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang, tetapi setelah itu, dia sudah kembali ke tempat semula. Namun kali ini, tangannya memegang sebuah kepala yang berlumuran darah. Itu adalah kepala Star-Lord. Semua orang di tempat tercengang. Pembunuhan instan begitu saja. Mile juga tercengang, Star-Lord yang begitu kuat dibunuh secara instan. Di samping Mile, Dewa Agung Erlu berkata dengan nada ringan, "Sekarang kamu sudah mengerti. Master di luar dan master di dalam, bukanlah satu tingkatan." Mile. Di langit berbintang, Jude melirik kepala yang ada di tangannya, menggelengkan kepala, mencubitnya dengan ringan. Boom. Kepala itu langsung menjadi ketiadaan. Jude melihat ke kedalaman langit berbintang, tubuh utama akan kemari. Tubuh utama. Star-Lord ini juga bukan tubuh utama, melainkan tubuh bayangan. Kedalaman langit berbintang di kejauhan tidak memberikan reaksi apapun. Jude menggelengkan kepala, tidak seru. Sambil berbicara, dia berbalik untuk melihat Mile dan yang lainnya, lebih tepatnya, pandangannya tertuju pada Mile. Dalam sekejap, Jude muncul di hadapan Mile. Mile terdiam. Jude menatap Mile, "Pagoda ini telah mengurungku selama 67.000 tahun, 67.000 tahun. Tahukah kamu bagaimana rasanya ini?" Mile berpikir, kemudian berkata, "Itu sangat tidak nyaman, tetapi, apa hubungannya denganku?" Jude menatap Mile, "Kamu adalah pemilik pagoda." Mile berkata, "Orang yang mengurungmu bukanlah aku. Jika kamu ingin balas dendam, kamu seharusnya mencari pemilik pagoda sebelumnya." Jude menggelengkan kepala, tidak bisa menang melawannya. Mile. Jude menatap Mile, "Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu." Satu kata,
apakah pemilik pedang puncak pagoda datang? Pemilik puncak pagoda. Mile terdiam. Wanita bergaun polos datang. Dia sendiri juga tidak tahu. Lagi pula, jika wanita bergaun polos muncul, dia pasti akan mati. Memikirkan hal ini, Mile tiba-tiba mendesak pagoda penjara alam. Namun begitu pagoda penjara alam muncul, dia langsung kembali ke tubuhnya. Mile menatap Jude dan Jude menggelengkan kepala, ingin berjuang mati-matian. Tidak, kamu terlalu lemah. Tidak benar juga, seharusnya mengatakan bahwa kamu terlalu muda. Setelah suara itu terdengar, tangan kanannya menekan Mile dengan ringan. Tekanan ini membuat ekspresi Mile berubah drastis. Saat ini, dia benar-benar merasakan aura kematian. Dia merasa bahwa tubuhnya akan hancur. Pada saat ini, Dewa Agung Erlu menarik Mile ke belakangnya. Dia memukul Jude dengan satu telapak. Jude menggelengkan kepalanya dan melambai dengan santai. Boom! Dewa Agung Erlu terbang dalam sekejap, kemanapun dia lewat di sepanjang jalan, ruang hampa langsung musnah dan berubah menjadi gelap gulita. Lagi pula, hukum dunia ini bisa tidak memperbaiki ruang hampa. Tangan Jude jatuh ke arah Mile, violin tiba-tiba muncul di depan Mile, Jude menggelengkan kepalanya, semut. Setelah suara itu terdengar, dia meninju. Wajah violin berubah drastis, lengannya terbanting ke depan untuk menghalangi. Boom! Violin terbang dalam sekejap, ribuan kaki jauhnya. Begitu violin berhenti, lengannya hancur menjadi ketiadaan. Jude melirik violin dan berkata dengan nada rendah, "Tidak mati dengan satu pukulanku, kamu masih lumayan terampil. Sayangnya, di mataku, kamu tetaplah semut." Sambil berbicara, dia melihat Mile. Awalnya ingin menunggu pemilik pedang puncak pagoda, tetapi melihat kondisi sekarang, seharusnya dia tidak akan muncul. Mengatakan hal ini, dia menggelengkan kepala. Sayangnya, ini sedikit kurang menyenangkan. Selesai berbicara, dia melirik semua orang di depannya dan berkata dengan nada rendah, "Kalian benar-benar lemah. Ini hari pertamaku keluar, aku akan membawa kalian berkorban untuk langit." Setelah suara itu terdengar, dia melakukan teknik ilusi dengan kedua tangan. Dalam sekejap, seluruh Star Territory Wei yang mulai bergetar hebat dan banyak tempat mulai hancur. Ingin menghancurkan seluruh Star Territory Wei Yang. Melihat adegan ini, wajah sang pelukis di ketidakjauhan berubah. Tubuhnya bergetar, dia bergegas langsung ke Jude, tetapi sebelum dia mendekati Jude, seluruh tubuhnya langsung terguncang oleh kekuatan yang kuat. Bahkan tetua bungkuk dari klan Moko juga begitu. Pada saat ini, di depan Jude, Mile mendadak menebas pedangnya. Pedang penakluk jiwa. Satu pedang penentu jiwa. Ketika pedang itu ditebas, Jude tiba-tiba berhenti, namun, dia tidak apa-apa, karena kedua jarinya menjepit pedang penakluk jiwa. Wajah Mile penuh dengan ketidakpercayaan, "Jiwamu." Jude berkata dengan nada rendah, "Pedang termasuk lumayan, teknik pedang juga tidak buruk, sayangnya, kamu terlalu lemah, jiwaku ini sudah abadi sejak lama, hanya dengan pedang ini bisa memisahkan jiwa." Setelah suara itu terdengar, jari tangannya bergetar ringan. Boom! Pedang penakluk jiwa tiba-tiba hancur, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan perlahan jatuh dari langit. Saat ini, suara samar terdengar di benak Mile, "Majikan muda, sebenarnya kamu tidak buruk, Jiwani tidak menyesal mengikutimu, jaga diri." Mile membatu di tempat. Jude tertawa kecil, "Putus asa. Aku suka melihat ekspresi putus asamu." Setelah suara itu terdengar, dia hendak bertindak, namun saat ini. Weng! Suara pedang Tao tiba-tiba bergema dari dalam tubuh Mile. Sebuah pedang tiba-tiba terbang keluar dari puncak pagoda, pedang itu melayang ke langit,
langsung menuju ke langit berbintang, kemudian jatuh dengan kuat ke satu tangan. Semua orang menatap ke langit. Di sana, berdiri seorang kultivator pedang dengan jubah seputih awan. Jude berbalik untuk menatap kultivator. Dia tertawa ringan, "Sudah datang. Semoga kamu tidak terlalu lemah." Bersambung.